Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat para guru MTS Negeri 1 Kota Bogor, terutama Abi Amirullah SPDI dan teman-teman sekalian. Di sini kita akan membacakan materi yang akan kita baca. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Naila Syakira Putri, 2. Naswa Hazifa Rahima, 3. Olivia Satipa, 4. Satya Garha, 5. Zahran Abiyu. Materi yang akan kita baca yaitu 1. Pengertian hijrah, 2. Faktor Nabi Muhammad SAW, 3. Reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, 4. Proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Pengertian hijrah. Kata hijrah berasal dari Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Adapun seseorang bisa dikatakan hijrah jika tidak memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama ada sesuatu yang ditinggalkan dan kedua ada sesuatu yang dituju. Kedua-duanya harus dipenuhi oleh seseorang yang hijrah. Meninggalkan segala hal yang buruk, negatif, kondisi yang tidak kondusif menuju keadaan yang lebih baik, positif, dan kondisi yang kondusif dalam menegakkan ajaran Allah. Dalam konteks sejarah hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dan dari Makkah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Secara garis besar, hijrah terdiri dari dua macam, yaitu 1. Hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah yaitu meninggalkan sesuatu tempat. Selama masa kenabian peristiwa hijrah makaniyah telah terjadi 3 kali, yaitu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah sebagai hijrah pertama adalah hijrah yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Mereka meninggalkan Mekah menuju Habasyah dalam rangka mencari tempat yang lebih aman, karena di Mekah kaum musyrikin terus melakukan tekanan, intimidasi, dan tribulasi kepada para pengikut Nabi SAW. Hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif sebagai hijrah kedua adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Thalib, paman dan sekaligus penjamin beliau, telah wafat, maka kaum musyrikin semakin berani mengintimidasinya terhadap diri beliau. Lalu Nabi Muhammad meninggalkan Mekah menuju ke Taif. Namun setelah sampai di Taif, ternyata Nabi SAW justru diusir oleh para penduduknya. Hijrah ke Madinah. Hijrah yang ketiga adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hijrah ke Yasrib yang diubah namanya menjadi Madinah, memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berhijrah dari Makkah ke Yasrib, yang belakangan kemudian diubah nama oleh Nabi SAW menjadi Madinah. Hijrah ini dilakukan pada tahun ke-13 kenabian, 622 M. 2. Hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah pengertiannya ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Seorang muslim adalah seseorang yang menghindari
menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu apa yang dilarang oleh Subhanahu wa ta'ala. Hijrah itikadiyah. Hijrah itikadiyah yaitu hijrah keyakinan. Iman mengalami proses naik dan turun, kuat dan lemah. Terkadang iman bercampur dengan kemusyrikan dan terkadang iman berada dalam kemuraian. Maka hijrah keyakinan mesti dilakukan bila keyakinan berada di tepi jurang kehurufan dan kemusyrikan. Hijrah fikriyah. Fikriyah secara bahasa berasal dari kata fikrun yang artinya pemikiran. Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi seolah dunia tanpa batas. Berbagi informasi dan pemikiran dari belahan bumi bisa diperoleh di dunia maya dengan mudah. Maka hijrah fikriyah mesti dilakukan dalam rangka meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hijrah syu'uriyah. Syu'uriyah atau cita rasa, kesenangan dan kesukaan. Diri manusia sering terpengaruhi oleh kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka lupa akan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kesenangan yang tidak sesuai Islam. Maka hijrah syu'uriyah mesti dilakukan ketika hati manusia cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai dengan Islam. B. Hijrah sukuliyah. Hijrah suluk berarti tingkah laku atau kepribadian atau biasa disebut juga akhlak. Akhlak mengalami perubahan berdasarkan perubahan nilai yang ada di masyarakat. Perubahan nilai dapat menggeser akhlakul karimah ke arah akhlakul syariah. Sehingga tidak aneh jika bermunculan berbagai tindak moral dan asustilasi di masyarakat. Maka hijrah sulukiyah mesti dilakukan ketika akhlak yang tercela berkembang dan menyebar di lingkungan sekitar. Peristiwa hijrah menjadi nama kalender Islam yang ditetapkan pertama oleh Khalifah Umar bin Khattab RA sebagai jawaban atau surat gubernur Abu Musa al-Asy'ari digunakan bangsa Arab sebelumnya. Khalifah Umar memilih peristiwa hijrah sebagai kalender Islam karena hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa paling monumental dalam perkembangan dakwah. Faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, ancaman dari kafir Quraisy semakin keras terhadap Nabi Muhammad. Para pemimpin Quraisy merupakan penentang yang paling gigih. Menurut mereka, kebangkitan Islam identik dengan kehancuran posisi sosial politik mereka. Kebangsaan mereka akan hilang dan hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Hal ini juga menyebabkan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah dianggap sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam. Ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktor antara lainnya yaitu Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Abdul Muthalib beristrikan orang Yasrib. Di samping itu ayahnya dimakamkan di sana. Penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan dari budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik.
Bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Al-Khudari, hijrah adalah sunnah para nabi sebelumnya. Tidak seorang nabi pun dari mereka, melainkan ia tinggal negeri kelahirannya, mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain. Mereka juga mengalami proses hijrah. Masih menurut Al-Khudari, hikmah besar dari hijrah ini adalah seandainya Islam tersebar di Mekah, niscaya para pembenci Islam akan mengatakan sesungguhnya orang Quraisy menginginkan kerajaan Arab, sehingga mereka menunjukkan salah seorang dari mereka dan menganjurkan supaya ia mengaku nabi sehingga menjadi perantara untuk mencapai keinginan mereka. Reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ketika tokoh dan masyarakat kafir Quraisy mendengar keinginan dan persiapan Nabi Muhammad akan pergi meninggalkan kota Mekah menuju Yatsrib, mereka melakukan pertemuan di Darun Nadwah. Pertemuan tersebut terjadi pada hari Kamis, 26 Syafar tahun ke-14 kenabian, bertepatan pada tanggal 12 September 622 Masehi, dihadiri oleh suku Quraisy. Pertemuan bertujuan antara lain mengatur strategi menghalangi dan membunuh Nabi Muhammad. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan kepada umat Islam untuk hijrah ke Yatsrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua umat Islam kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar tetap tinggal di Mekah bersama Nabi. Dari hasil pertemuan di Darun Nadwah, ada beberapa usulan terkait tindakan yang akan mereka terapkan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya, 1. Membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. 2. Memenjarakannya. 3. Membunuhnya. Pada awal mereka memutuskan untuk membiarkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tapi keputusan ini tidak akan dapat memecahkan masalah, karena kepergian Nabi Muhammad dari Mekah boleh jadi akan menyiapkan kubu Yatsrib Madinah untuk memerangi mereka. Jika mereka memilih kedua, yaitu memenjarakannya dan memicu umat Islam untuk membebaskannya, maka mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Dengan setiap suku diwakili para pemuda kekar. Manakala Nabi Muhammad keluar, mereka akan memukul secara bersamaan, yang berarti tanggung jawab pembunuhan ini akan dipikul oleh seluruh suku, sehingga ketika Bani Abdi Manaf ingin menuntut balas, maka tidak bisa menuntut semua. Sampai pada suatu malam, para Al-Gojo menyerang rumah Rasulullah dan hendak membunuh beliau. Pada saat itulah malaikat pembawa wahyu turun, mengabarkan rencana kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Proses berhijrahnya Nabi Muhammad. Setelah 13 tahun berdakwah di Makkah dengan berbagai ujian dan cobaan terhadap kaum muslimin, maka Allah perintahkan Rasulullah dan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Sebagaimana sebelumnya para petinggi suku di Madinah telah membaiat Rasulullah dan hampir seluruh rakyat Madinah telah menjadi Islam, maka Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi dan bertahap agar tidak mendapat gangguan oleh kaum kafir Mekah. Rasulullah menyiapkan hijrah ini selama 2 bulan. Beliau termasuk yang terakhir hijrah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa hijrah ini juga melibatkan para sahabat. Dalam peristiwa hijrah, ketika Rasulullah akan berhijrah dengan Abu Bakar menggunakan unta. Untuk mengelabui orang kafir Quraisy, maka Rasulullah dan Abu Bakar singgah di Gua Sur yang arahnya berlawan dari arah Madinah. Mereka berdiam di sana beberapa malam, supaya makanan diantar oleh Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar memberi kabar tentang gerakan orang kafir Quraisy, dan Hamid bin Furaihah menggiring domba untuk diminum Rasulullah dan Abu Bakar, serta untuk menutup jejak Abdullah bin Abu Bakar.
Setelah 3 hari dan dirasa aman, maka Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah, dipandu oleh Abdullah bin Ariqat Laitsi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Suraqah bin Malik yang mencoba menghadang. Namun akhirnya sadar bahwa Allah melindungi Rasulullah, dan akhirnya berhenti mengejar. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah singgah di Quba untuk sholat Jumat. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah.